Jadi segala macam satelit asing itu juga harus memperhatikan, pemerintah harus memperhatikan kepentingan strategi satelit itu apa. It's not a business alone. It's a strategic position dari Indonesia yang segitu besarnya. Nah, jadi we're not afraid mengenai harga itu. Yang kita takutkan adalah dumping. Starlink sekarang di Tokopedia berapa? 3,9 juta ya. Dia kalau di Amerika jualnya $400. So it's, nah ini pertanyaan kita, apakah hal-hal seperti ini sesuai dengan nah, tapi saya juga setuju bahwa harus murah, harus affordable. Dan sekarang kita lihat masyarakat di desa-desa itu dengan segala macam apa katanya RT, RW, net, ya. Susah Pak, itu dilarang Pak, maaf ya, dengan segala macam aturan ya. Bapak ke Jawa Timur, semua desa tuh ada RW, RT, net ya. Nggak, dan bayarnya cuman antara 50 sampai 100 ribu. Iya, betul. Bapak ulur Pak semuanya Pak, mau dihitung kanan kiri Bapak ulur. Tapi orang itu sudah nggak mau lagi cuman jalan harus pergi ke wifi gitu ya. Mereka sudah mau menikmati di rumah. Nah itu jadi kemajuan permintaan itu ada. Nah ini yang kita lihat bahwa mau tidak mau harus murah. Nah itu satelit untuk murah, it's a very big challenge. It's very big challenge karena tidak seperti fiber dan segala. Tapi fiber juga toh punya masa hidup ya, samanya. Nah, jadi kalau kita dari kacamata kita di PSN itu, kita melihat bisnis satelit itu bukan hanya komunikasi as a whole antariksa itu di Indonesia itu besar Pak. Telekomunikasi Indonesia itu untuk satelit itu masih juga besar. Kita sampai sekarang nih semuanya penuh kapasitas kita. Sekarang ini semua kapasitas penuh Pak. We have no capacity in a big way. Kalau Bapak cari 5 MHz mungkin saya bisa kasih Bapak 36 MHz, saya susah setengah mati Pak. Ini ya, jadi akhirnya teknologinya yang kita pakai itu adalah bagaimana dari hertz ke bit. Kan Bapak nggak mau beli hertz lagi, Bapak mau beli bitsnya kan. Jadi ini adalah itu permainan yang very high tech Pak. Satelit powernya harus berapa, antena di bawah harus berapa, antena di bawah, amplifier di bawah berapa, itu semuanya punya titik-titik ke paling murah, power satelitnya paling mahal. Nah ini harus dikombinasi semuanya gitu. Jadi itu hal-hal tersebut yang kita hitung betul-betul ya. Jadi kita namakan dB dollar calculation Pak. Karena Bapak dengan dB tinggi, saya bisa convert hertznya menjadi lebih banyak bitsnya. Akibatnya dengan 1 hertz saya bisa dapat bit lebih banyak kan. Kalau saya jualan gigabyte, ya simpel aja. Ini yang kita kerjakan di PSN, jadi kita detail sekali. Karena kita uang kita sendiri ya. Kalau kita nggak bisa bersaing, kita mati gitu aja, simplistik aja. Gitu. Ini dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dengan Nusantara 5, rencana Bapak masih? Saya cuma takut ya, Nusantara 5 itu kan diluncurkan dalam waktu dekat, the next 6 months gitu ya Pak ya. Take up-nya itu akan jauh lebih cepat daripada kita perkirakan. Karena sekali lihat sekarang, bukan hanya broadband untuk komersial saja, broadband untuk korporasi. Nah sekarang Bapak tadi pertanyaan ada OTT. Dari satelit OTT itu apa sih Pak? Bapak sekarang aja udah pakai OTT satelit, pakai Waze, pakai GoSend, pakai Weather, ya kan Pak? Ya kan? Nah itu kan OTT kan Pak ya? Nah sebab kalau flight radar, pakai juga pakai ADSB, pakai segala macam. Jadi untuk saya itu those OTT yang sangat penting. Jadi gini, contohnya saya kasih tahu OTT aja. Bagaimana micro weather. Dan micro weather itu sekarang sangat diperlukan. Tadinya nggak diperlukan. Tapi kalau pas sekarang di pertambangan, di perkebunan, Bapak kan maunya kasih pupuk sesuai dengan jangan sebelum hujan. Bapak kasih pupuk terus hujan berantakan. Berarti dia harus tahu weathernya, jumlahnya. Nah, micro weather itu complicated sekali hitungannya. Nah, jadi akhirnya terjadilah macam-macam weather station, S-band radar di mana-mana. Nah, terus kita harus bicara dengan ahli-ahli weather. Nah, itu OTT-nya, Pak. Nah, sekarang logistik, Pak. Logistik batu bara, logistik sawit. Itu mau tahu kapannya di mana dan kapan dan weather-nya bagaimana. Jadi dia, kalau Bapak sekarang enak ya, Bapak bisa tracking, pakai apa 360 pada ya.
Terus kalau kapal Bapak sekarang otomatis nyangkut karena ada badai. Berarti portnya Bapak harus nunggu. Berarti kembali ke ngambil batu baranya balik lagi. All this thing itu dynamic. Nah, itu semuanya memerlukan data. Ada data dari terestrial, ada data dari satelit. That's the platform. Nah, itu jadi itu managing changes itu information Pak, insight katanya. Nih, jadi di satelit itu ada namanya backbone yang kita anggap sekarang satelitnya, kita namakan reach to reach out infusion itu, kemudian mencari insight-nya. Jadi OTT kita adalah insight Pak. That's what we're selling. Agak beda. Memang akan pakai GSM, akan pakai IoT, mau pakai segala macam terjadi. Tapi platform itu di satelit relatively baru. Jadi kita bisa masuk dalam posisi yang menyamakan kedudukannya dengan banyak negara lain. Jadi ada service menyediakan insight dari data-data itu ya Pak ya, sebagai bisnis barunya nanti ke depannya seperti jadi kan itu. Sekarang kita lihat GSM itu kan pelanggan nggak nambah, stagnan, revenue stagnan, ya kan? Berarti kan mereka harus cari second curve-nya kan Pak. Nah sekarang kalau bicara dengan China Mobile segala macam, mereka bikin business solution. Which is di OTT dan IoT segala macam menjadi satu kan. Tapi mau tidak mau Anda harus menanyakan problem Anda apa? Iya kan. Nah itu yang kita sekarang pikirnya dalam satelit yang sama. Jadi kita menganggap bahwa satu satelit itu bisnisnya masih relatively good di Indonesia. Kita harus memprotek kemampuan antariksa Indonesia karena kebutuhan strategi itu. Semua yang asing selama membuat Indonesia kuat strategically fine. Tapi kalau memperlemah, I think harus ada pimpinan yang berpikir lebih luas daripada hanya a matter of business saja. Gitu. Nah, kita concern sekali bahwa tenaga ahli sekarang yang kita sibukkan adalah tenaga ahli antariksa di Indonesia itu sangat terbatas. Jadi kalau lihat startup itu 28 billion dollar itu masuk ke dalam startup space. 80% ada di Amerika, 50% ada di California. Karena apa? Duitnya ada, marketnya ada. Di California ada enablernya. Enablernya namanya SDM. Karena kampus-kampus banyak di California. Ada startup di sana dan segala macam. Jadi kita untuk duit misalnya ada nih Pak. Ya mungkin nggak banyak. Marketnya jelas, juga ada butuh ada banyak. Enablernya ada. Enablernya. Nah, jadi kita sibuk dengan BRIN, sibuk dengan TNI Angkatan Udara, sebenarnya gimana menciptakan enabler ini. Nah, enabler ini yang nanti the next stage. Saya udah 50 tahun di bidang ini, time for me to go away lah, udah luasa lah Pak. Tapi saya kita inginnya bahwa mulai adanya traction itu, sehingga diharapkan di AU ada kurikulum space sama cyber ya, dengan kemudian di mana-mana sekarang udah seperti itu. Cyber dan space itu harus ada di Unhan di mana, dan juga di universitas swasta lainnya atau di universitas bukan pertahanan, tapi di Papua, di UI dan segala macam, bahwa cyber sama space itu is everyday thing. Jadi itu yang paling. Kalau secara telekomunikasi saya rasa memang it's a challenging dalam hal ini, cost coming down ya Pak ya Pak. Tetapi yang penting sekali aturan-aturan telekomunikasi itu juga membantu meng-create kekuatan strategis antariksa kita. Bapak ngelihat perlu ada review kali Pak di undang-undang di regulasi telekomunikasinya. Ya, harusnya undang-undang telekomunikasi yang berkaitan dengan antariksa space itu nanti akan mengacu kepada Space Policy 2045. Bagaimana? Gitu. Apa keterpihakannya terhadap industri dalam negeri? Apa keterpihakannya terhadap bandara antariksa, peluncuran dari Indonesia? Kalau itu sekarang diberhentikan, nggak akan jalan itu semuanya. Gitu. Jadi bisnis Elon Musk pengen ke Mars, dia harus mengatakan saya harus dapat bisnis 30 billion dollar a year untuk for him to be able to get to Mars. Dia bikin SpaceX sebagai kuncinya itunya.
nggak mencapai 30 billion Pak. Yang sekarang dia kerjakan adalah bikin Starlink supaya dia bisa mencoba mencapai 30 billion. Nah, jadi dia juga strategic thinking ya, dia mengatakan dia tidak bisa menjalankan sekaligus. Nah, kita juga tidak boleh melihat tata cara dia jelek. Jadi kita bangun kita sendiri, kita tingkatkan sendiri dan sampai kita bisa menjalankan sendiri. Jadi telekomunikasi, nah for hampir 50 tahun depan 50 tahun kita punya satelit, where are our kemampuan antariksa pemakai terbesar, tapi kemampuan teknologi antariksa kita ya gitu-gitu aja. Malah dulu Lemin apa Juanda tuh tahun 60-an udah membuat space policy Pak. Harus ini. Terus lupa. Ya, tahun duluan udah dipikirkan sebenarnya Pak ya. Dan kita lupa. Jadi kita harus pasti diingatkan kembali. Jadi untuk kami itu, maaf ini agak panjang jadi pertanyaannya. Nggak apa-apa Pak. Jadi kita emang ya justru ini ya kita malah jadi akhirnya saya sama Prof jujur aja kaget-kaget Prof ya. Jadi memang itulah position kita mulai dari satelit komunikasi. Sekarang kita harus masuk encompasses semua aspek dari antariksa. Itu yang kita lihat. Ya, kalau ini selingan aja nih ya. Mungkin nanti nggak tahu bisa jadi apa. Tadi kembali kepada Starlink sebagai contoh aja. Tadi menarik ceritanya Pak Adi ini mulai dari bahwa kebutuhan tadinya itu tuh satelit justru menjadi penolong di obral ya di angkasa, masih zaman tahun 70-an orang belum pakai satelit. Jangan teman kontak lah, kalau butuh lo pakai. Lama-lama jadi bisnis, sekarang malah jadi suatu liability kalau tidak ini malah menjadi suatu bisa menjadi ancaman gitu. Kalau saya bilang itu the next kind of colonial systems dari teknologi ya. Nah itu kemajuan teknologi tadi. Jadi penguasaan hegemoni terjadi karena dia jadi ada dalam buku Space Policy yang besar tuh, who controls the Earth controls the Earth. Ya, kalau terestrial itu masih punya batas kadang. Kalau ini batasnya agak susah. Nggak ada. Nah itulah yang menjadi lama-lama bisa menjadi ini kedaulatan kita terganggu. Saya mau bertanya ini lebih kepada ini dengan pengalaman Pak Adi ini sekarang kehadiran Starlink ini ya ada tiga bagaimana dilihat dari sisi itu keamanan negara. Tadi kan Pak Adi menyebut bahwa kalau itu tuh harus ada NOC kan semuanya harus ada. Kalau nggak kan bukan hanya sekedar komunikasi tapi data kan juga harus jadi harus ada nggak bisa sembarangan ditaruh di mana-mana ya kan. Nah itu. Nah kemudian itu pertama. Kedua dari sisi bisnis, apakah Pak Adi ini yang sudah berlalang buana di Indonesia ini merasa itu dengan Starlink tadi tersaing atau malah justru komplementer ya? Nah itu yang menjadi agak itu kan ini tadi macam-macam tadi. Dari sisi negara adalah sovereignty tadi sovereign rights. Nanti kalau kita sovereign kita salah perang Pak. Perang. Kalau kita kedaulatan kita diganggu kita perang Pak. Kalau hak kedaulatan itu different. Jadi sovereign right sama sovereignty itu beda banget. Jadi sovereign right dari sisi sovereign right ya kan ke depan nanti gimana. Kemudian juga nanti dari sisi bisnis itu supaya adil dan ini bagaimana di Indonesia pemerintah kan harus di sini itu kuncinya kan sebenarnya keadilan aja kan sebetulnya. Jadi sebetulnya sih bukan maaf Pak Wekin keadilannya. Indonesia tuh strategic thinking terhadap antariksa apa? Titik. Satu. Itu. Kita mau ngontrol sendiri atau kita di luar. Kita menentukan nasib kita sendiri apa tidak. Kebutuhan kita apa? Nah, that's one. Nah dari situ ada satu yang dikomersialisasi sama yang tidak dikomersialisasikan, ya kan? Satu. Nah sekarang kita lihat yang komersialisasikan. Nah komersialisasikan itu apa yang perlu dijaga? Saya bilang, semua negara minta gateway-nya di Indonesia, di negaranya sendiri. Itu resisi. Kita harus bisa memaksa semua orang yang masuk ke Indonesia punya gateway Indonesia dan tidak ditransmit ke gateway luar tanpa sepengetahuan negara.
gitu kan Pak. Itu dari sisi security ya. Security ya. Data. Cari gateway. Kemudian harus masuk ke center data ataupun fiber yang ada di Indonesia. Alright. Yeah. Oke. Where Indonesia can interject at any time Pak. Misalnya satu keamanan, saya mau internet Kita diambil alih tadi ya. Mau ambil, saya mau ambil ini buat kebutuhan ini, Iya. tidak ambil. Saya tidak mau internet internasional masuk, jebret. Iya. Ya kan? Kalau sekarang itu di land di tempat lain, impossible Pak. Itu yang terjadi di Iran, yang terjadi di Houthi, terjadi di Saudi, terjadi di mana-mana. Nah itu terasa sekarang. That's a security position. Nah akibatnya komersial harus ada gateway di sini. Oke. Iya. Harus Itu komersial apa security? Komersial juga. Komersial. Pak. Karena juga, itu Pak. gateway di sini masuk ke pajak ya. Kalau gateway kan bisa pajak. pajak. Kamu kan hanya itu Pak. Gateway di sini kita bisa putuskan, matikan gateway itu, ya kan Pak? Karena kepentingan negara. Ya, tapi kepentingan bukan bisnis, enggak kalau bisnis Kalau bisnis? dengan persaingan kompetisi dengan yang lain itu. Pak, kalau kita sebagai negara, misalnya kita negara sebesar Vatikan ya, ya impossible kan? Iya, iya. Kita negaranya segede-gede gambreng Pak. Iya, segede Eropa. Kalau kita mau mengatakan kita mau asal gitu, Gateway, Indonesia very logical Pak. Oh iya, iya. Ya kan? Kemudian IP-nya endingnya harus di Indonesia, sehingga you can cut. Kan, kalau ada kebutuhan kita buat nasional tuh harus kita bisa diambil itu Pak ya. Itu harus persyaratan itu ya. Itu kan persyaratan dari kepentingan negara dan kepentingan. Ya kita ngikutin aja. It doesn't destroy the business Pak. Ya kan sama sekali nggak. Kalau kita saya ngikutin, orang asing ngikutin, selama sini orang-orang asing itu kecuali yang sekarang ribut nih. Iya. Cina ngikutin, Jepang ngikutin, semua yang kita sewa-sewa dari Jio semuanya ngikutin. Nah, kenapa kok Leo katanya ada gateway. Nah, gateway ini ada nggak? Sekarang kan tinggal pengawasannya ya Pak ya. Iya. Ada nggak? Nah, kedua yang sekarang mengenai pelanggan. Pelanggan itu kan orang Indonesia itu kan manja Pak. Bapak beli televisi, dipasang sampai channelnya jalan. Iya. Ya kan Pak? Tinggal pakai aja lah. Tinggal pakai ya. Kalau orang-orang di Amerika sama di Eropa ya mungkin dapat boxnya, baca manualnya, lihat sendiri, internetnya, dia masak pasang sendiri. semua sendiri. Nah, kemudian di Indonesia kalau ada problem, daerah kita kan daerah terpencil, kadang-kadang yang pakai satu itu kan terpencil. Iya, Punya terpencil. problem, dia nanya ke siapa? Ada nggak support site dari yang mengerjakan operation ini? Nah, dulu operation dari satelit-satelit asing itu dilaksanakan oleh Telkom, oleh PLN, oleh perusahaan lokal pusat. ya. Jadi kan kalau ada komplain ke situ kan Pak. Nah sekarang ini langsung ke Starlink Indonesia. Nah, apa namanya? Dia lewat website aja Pak. Yayasan Konsumen Indonesia apa namanya? Iya, Ya, kayak. kayak. Ya kan dia kan harus mengatakan, hey, this is konsumen maunya ini, Iya. ya kan? Nah, kalau kita dari kacamata kita, korporasi itu melihat, saya nggak mau dong data saya masuk ke orang lain, ke CIA. Saya mau VPN misalnya, ya kan? Saya mau running SAP saya. Nah, kalau Starlink nggak mau ngerjakan itu ya that's my pasar, ya kan? Tapi di pasar dia juga saya juga bisa masukin kan, karena Starlink itu tidak mempunyai marketing sama sales yang Di sini. Iya. Dia online semua. Iya, semua online. Nah, bisa bayangkan kalau sekarang aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi saya nganggap tuh Starlink sampai sekarang itu kayak Starbucks WiFi, iya kan ya? Yang di anda punya WiFi aja. Iya, iya. Tapi kalau anda sekarang mau mengerjakan VPN segala macam, you have to have a software go to VPN kan. Iya. Tapi you don't know data anda di sebelah mana. Nah, itu gitu. Itu adalah side dari saya nganggap commercial services. Nah, cuman konsumen itu harus diproteksi bahwa kalau rusak dia betulnya di mana. Iya. Kalau dia komplain betulnya di mana. Iya. Kalau sekarang dia tidak mendapatkan service yang dia bayarkan, bagaimana? Nah, apakah dia hanya pakai internet? Nah, that's the question. Ini yang saya rasa memang bukan di luar Kominfo saja, tapi ini kan termasuk juga di dalam certain amount of services kepada pelanggan kan. Nah, sama aja lah GSM kalau kamu blank spot di sini diomel-omelin kan Pak kira-kira. Itu seperti itu yang mungkin ada ranah ke consumer ya. Jadi ada ranah policy, ranah
security, terus ada ranah consumernya mau di service kayak apa. Ini jangan dipotong-potong Pak. Everything has to be very clear where semuanya ada. Jadi memang zaman dulu itu satelit itu aturannya hanya oleh Kominfo. Nah sekarang kita juga tidak mau terlalu banyak tangan, tapi kita mau adanya guidance space policy Indonesia bagaimana sehingga nanti ada matriksnya Pak. Ini ada di sini, di sini. Ini cek di sini gitu kan. Gitu aja Pak. Sehingga kita tidak menutup diri kepada yang luar negeri, tapi juga kita mempertahankan kedaulatan kita sama kepuasan pelanggan. Itu yang saya mau arah sebetulnya. Kita jangan tertutup dengan luar, tapi kita kalau ada orang keluar rumah masuk itu kita harus dapat lebih banyak untungnya daripada mudaratnya kan. Ya, betul. Itu kan mudarat. Nah, sekarang kan kita pakai regime landing right. Nah ini saya mau sekarang kita punya yang di WRC 2027 dunia meminta, bukan kita ya, dunia meminta ada transmission right. Explicit agreement itu transmission right. Lo boleh nggak transmit di atas negara gua? Landing right kan sekarang? Enggak, kalau landing right kan dia boleh transmit. Kita boleh terima enggak? Yang nanti akan datang, dia pun harus mematikan transmisinya. Oh, malah mematikan? Yes. Bukan kita kalau ngambil landing right itu kita ngambil. Kalau itu lewat sini, kalau mati dong. Mati. Ya. Jadi karena dia nggak punya transmisi right Iran itu pertama-tama mengatakan dia ditransmit sama ini sama Starlink. Ternyata ada yang pakai Starlink internetnya. Ya, saya don't know for what reason ya. Nah, kemudian Iran tuh mengkomplain ke ITU. Ternyata ITU tidak punya aturan itu untuk mengharuskan. Jadi sekarang keluarlah WP 4 artikel 1,5 mengenai explicit right. Nah, itu juga Cina bilang kalau kamu mengganggu kedaulatan saya tembak satu. Itu termasuk transmit. Jadi walaupun dia cuma lewat nggak boleh transmit. Dia kalau dia lewat sekarang menganggap kedaulatan dia itu kan bisa ekstrateritorial ya. Nah sekarang kita mau membatasi itu teritorial aja karena itu kan sovereign right. Kita itu hak kedaulatan kita untuk tidak Bapak aja kalau GSM Singapura sama GSM Batam kan ada koordinasi kan. Nah, kalau nggak kan kacau Pak. Jadi itu sebetulnya aturan-aturan ini sengaja dipergunakan oleh negara-negara maju dan memperlambat proses ini untuk supaya mereka sudah mendudukan posisi dia di atas sebagai de facto ya sudah gitu. Jadi memang kita 50 tahun menikmati satelit, bisa bayangkan nggak kalau satelitnya nggak ada? What are we going to do? Itu yang kita concern. Jadi, dan bukan kita sendirian ya. Vietnam concern. Ini kecil negara, Laos concern, Samoa concern, Cina concern, India concern, Brazil concern, Iran concern. Banyak teman-teman juga punya concern. Yang nggak concern itu yang negara yang punya kemampuan global kan begitu kan, dan mereka powerful juga gitu. Jadi akan terjadi battle yang tidak ringan di 2027. Jadi kalau ke teknologi ada NTN yang nantinya bisa dari satelit langsung ke konsumen, itu nggak akan, kalau ada aturan ini itu jadi kalau itu merupakan pilihan bahwa tidak boleh ditransmit, ya itu pilihan negara. Nah, itu kan hak kedaulatan kita, mau nggak gitu kan Pak. Itu secara teknologi kan bisa kan dimatikan bisa juga sekarang ada di Yuan Kopus tuh yang body yang menanganin semua artikel barang-barang item yang di ruang angkasa di luar termasuk frekuensi dan di luar frekuensi. Sebenarnya dia yang paling di atas. Yuan Kopus itu United Nations itu peaceful use of space ya. Jadi kemudian mereka create ITU untuk urusan frekuensi. Nah, jadi di situ aja mengatakan bahwa udah ada kalau meluncurkan satelit harus Anda ambil. Nah, kita sekarang ini negara-negara maju lagi nih. Supaya nanti kalau kita meluncurkan satelit, kita harus bayar lagi untuk ngambilnya lagi, Pak. Oh, oke. And we don't have the technology. Jadi sekonyong-konyong cost kita naik kan.
Atau kita Dia timbul itu karena SpaceX sudah bisa ngambil. Nah, jadi kayak gimana? Tapi karena debrisnya banyak ya. Iya. Nah, jadi kita juga sekarang memikirkan bahwa kalau kita buat satelit, ya kita harus bisa push masukin ke orbit kalau di LEO ya. Kalau di GEO itu lebih dari 100.000 tahun baru akan masuk ke orbit bumi. Jadi nggak ada namanya asuransi atau bisa mengatakan 100.000 tahun lagi, nggak kepikiran. Tapi ya jadi hal-hal seperti ini yang mulai pelan-pelan kita sosialisasikan. Makanya kesempatan ini saya terima kasih supaya bisa mensosialisasikan bahwa masalah space, masalah antariksa dan hak kedaulatan itu jauh lebih besar daripada hanya telekomunikasi. Betul. Memang kita membutuhkan telekomunikasi, no question about it. Dan asing masuk itu juga memacu kita, juga memberikan a different angle ya, perspektif. Tapi jangan lupain kepentingan kita sendiri gitu aja. Jadi sekarang ya keadaan Starlink belum merupakan satu ini untuk PSN yang mulai mengurangi customer gerak bebas kita sebelumnya, mengurangi. Jadi yang kita takutkan sebab uangnya dia tuh kan serinya lebih besar daripada Republik Indonesia. Dia itu betul-betul ke KPPU ya? Iya, bahasa Indonesia. Ya. Mengatakan bahwa mana yang dumping, mana yang nggak dumping. That's the fairness aja. Nah makanya. Itu fairness. Jadi saya tidak mengatakan fairness mengenai aturan telekomunikasinya. Tapi secara bisnis, kalau di sana dia $400, $500, di sini dijual $250, where is the gap? Gitu kan? Itu aja yang kita, is this fair? Apakah itu betul apa tidak? Gitu kan? Sedangkan Mbak Yasa katanya menjual sekitar 500-an, which is approximately sama-sama harga dunia itu sekitar segitu. Kenapa kalau di Indonesia bisa semua 3,9 juta? Itu question Pak. Dan itu ada perlindungan buat telekomunikasi satelit karena ujungnya dia adalah soal ketahanan kedaulatan. Jadi fairness saja Pak. Fairness sama kita tidak perlu fair terhadap strategik Indonesia. Itu egois bahwa Indonesia harus berdiri punya kedaulatan itu number one Pak. Itu kan bukan fairness bahwa orang lain boleh masuk sembarangan. Itu kan kita rumah kita sendiri itu kan. Kita sendiri itu kepentingan kita rumah sendiri. Tapi kalau kita masuk ke mereka masuk ke kita, ada fairness. Nah itu sampai sekarang kita kasih landing right Pak ke orang asing. Satupun satelit Indonesia 1 hertz aja tidak pernah disewa. Tidak pernah disewa oleh pihak asing. Tidak pernah bisa. Jadi Cina dapat landing right, reciprocity Pak. Kita mau masuk ke Cina Pak. Oh iya boleh secara negara. Nah, keluarlah China Satcom. Oh kita nggak perlu. Nah jadi ada barrier. Di Jepang kalau kamu mau, kamu harus turunnya di Yokohama, nggak boleh terbang di mana-mana. Itu terus Pak. Nah, kita buka semuanya bisa pakai. Dari dulu begitu. Karena kita nggak pernah melihat. Kita nggak pernah pelajari dari awal dulu baru membuat ini. Kita pasang dulu baru pelajari. Ya itu yang saya takut kita nggak Starlink itu yang saya takutkan begitu. Kita buka pintu tapi kita tidak dibukakan pintu. Semestinya Moren kan dulu kan bicaranya mengenai EV ya. Nah, apakah waktu itu harus ada buka itu? Mesti kita dapat American Trade Agreement yang lebih bagus misalnya. Kan oke lah. Terjadi barter-barteran seperti itu. Saya it's a part of hidup bersama di dunia ini ya. Do we get a fair barter? Bisa jualan di sini, saya bisa ke sana juga gitu. Saya tuh terang aja waktu ini mau jualan nikel, mau jualan baterai. Oke, kalau kita harus berkorban untuk kepentingan jadi besar, yang dari 300 juta dolar jadi 30 miliar, acceptable gitu kan? Nah, does it really happen? Itu pertanyaan saya kan, pertanyaan. Jadi hal-hal seperti ini. Kalau kita dijadikan part of the barter, kasih tahu ke kita what are we giving up and what are Indonesia giving up. Itu aja. Iya betul. Betul. Jadi paling nggak kita udah merasa menyumbang negara kan jadinya. Kita kan pemain di dalam Indonesia. Mana kepentingan Indonesia yang lebih besar. Ya kita juga oke lah ya buat
misalnya rumah kita tengah-tengahnya dipotong sedikit Itu dipotong untuk jalanan ya, iya. benar. Ya kan? Tapi akibat potong itu negara menghasilkan dan harga tanah kita naik misalnya kan, Iya. nggak ada sana. Nah, kalau semuanya cuma kasih aja ya, I'm not sure is the right way to do it, gitu aja. Ya. Sebenarnya sih udah reciprocal ya. Reciprocal negara ke negara. Tapi mereka sudah bikin duluan Jadi aturannya. kan kalau di dalam itu kan ada non trade barrier kan. Masuklah aturan. Misalnya kita mau jualan mangga, aduh nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini. Padahal perdagangan buah-buahan sih terbuka, kita bisa ekspor impor. Tapi begitu kita ini harusnya begini, nggak boleh begini. Misalnya Indomie nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini. Ya keluarlah segala macam aturan-aturan yang kena. Itu yang kita harus bisa mengawasi lebih dalam. Memang mereka punya kemampuan lebih banyak, berarti berarti bukan berarti kita duduk, kita harus juga menaikkan kemampuan kita, dong, logis aja gitu aja. Paling nggak kalau jangan lewat mau masuk rumah kita jangan lewat semua pintu depan aja deh. Kalau dia jangan kan pintu depan mau masuk pintu masuk belok kamu masuk harus ngebel dulu. Lapor dulu RT RW dulu gitu Pak. Ini lebih panjang. Ya. Menarik Pak. Ya menarik. Karena kita berdagang dengan suatu sistem regional. Mau tidak mau kita masuk ke dalam regional economy. Kalau GSM kan Indonesia doang. Tidak ada namanya break the barrier ke sana kan kira-kira. Baru dengan satelit Pak ya. Ya. Terakhir Pak Adi, apa yang Pak Adi ingin sampaikan tentang bisnis satelit nantinya dengan kondisi seperti ini Pak? Jadi saya itu ya, kalau di Kominfo tuh kalau kita bicara bisnis selalu komunikasi. Bisnis satelit itu jauh lebih besar daripada komunikasi. Sehingga aturannya tidak hanya dilaksanakan oleh Kominfo. Aturan frekuensi setuju 100%. Oh itu aturannya dan haknya ada di Kominfo. Tapi yang tidak frekuensi itu harus juga diperhatikan dari pihak Kominfo bagaimana posisinya Kominfo menghadapi yang non frekuensi issue. Tabrakan, business arrangement, dan segala macam. Jadi landing right, hak kedaulatan, nah itu semua harus diperhatikan kalau memang mau dibikin aturan-aturan baru. Apa itu namanya kapasitas nasional dan apa pemanfaatan kapasitas nasional dan kapasitas non nasional itu sebetulnya urutan-urutannya undang-undangnya, tapi tidak pernah digabungkan menjadi sesuatu. Maka itu Space Policy 2045 is very very important untuk kita semua, baik institusi pemerintahan lainnya, industrinya maupun pemakainya gitu lah kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Adi Waso sudah hadir sama kita ngasih perspektif baru kita soal telekomunikasi. Nggak hanya sekedar komunikasi, Prof, ternyata ada sisi lain yang harus kita pertimbangkan soal satelit ini. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Adi Waso atas hadirnya, seru banget untuk hari ini. Saya Anggi Mulyanamur dan Profesor Jamhari Sirat. Sampai jumpa di Telco Update episode berikutnya. Kami akan membahas sesuatu secara logis agar tidak terasa berat, kami membahasnya dengan gamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.